Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, kembali lagi renungan harian HKBP Batam Center, Resort Batam Center hadir kembali bagi Anda. Firman Tuhan pada renungan harian hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Mengaku, maka diampuni. Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah kata kunci yang sangat-sangat penting harus kita ketahui. Kalau kita mengaku, maka kita akan diampuni. Mengaku akan apa? Diampuni dari apa? Ya, kita pasti tahu. Mengaku akan dosa kita dan diampuni. Mungkin kita pernah mendengar ada yang mengatakan kalau ada penjahat yang mengaku, ada kemungkinan hukumnya akan dikurangi. Ya, walaupun ini tidak bisa sepenuhnya dihubungkan dengan konsep hukuman di penjara atau hukum di negara kita, ya tetap saja orang yang bersalah harus dihukum, mau dia bagaimanapun meminta maaf. Tapi ada yang mengatakan katanya kalau dia mengaku, ya akan ada pengurangan. Mungkin ini sedikit boleh kita ambil, kalaupun ini tidak terjadi sepenuhnya bagi setiap tersangka. Yang mau kita lihat adalah memang konsep pengakuan itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat diharapkan. Oke, mari kita lepas konsep tentang hukum di negara atau apapun. Sebab memang kita tahu ya, hukum di negara kita ya kalau dia sudah bersalah dia harus dihukum. Ya, saya setuju juga, karena memang harus demikian. Ini mau menekan angka-angka kriminal, kejahatan dan sebagainya. Tapi berbeda dengan firman Tuhan. Ini bukan berarti mau mengajak supaya orang tetap berdosa dan berdosa. Ya urusan Tuhan mengampuni. Sehingga ini akan membuat orang menjadi sepele dan sesuka hatinya. Tidak. Tapi ada satu kekhususan. Orang yang mau bertobat, orang yang mau mengaku bahwa dia berdosa, Tuhan pasti ampuni. Ini adalah bentuk dari iman dan kepercayaannya kepada Yesus yang menyelamatkan, serta bentuk dari penyerahan diri. Bapak Ibu saudara-saudari, penyerahan diri artinya kita benar-benar menyerah. Ampun, kita katakan sama Tuhan, Tuhan saya tidak bisa menyelamatkan diri saya tahu hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan saya. Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang betul-betul mau datang menyerahkan dirinya, tapi tidak dengan kebohongan. Ingat, kalau manusia bisa dibohongi tapi Tuhan tidak. Kita tidak bisa acting di depan Tuhan. Kita tidak bisa bilang, saya mohon ampun Tuhan, tapi hatinya masih berbohong. Dia lihat siapa orang-orang yang betul-betul datang dengan kerendahan diri, memohon ampun kepada Tuhan supaya dia diampuni. Maka bagaimana kita bisa selamat kalau kita tidak memohon ampun? Bagaimana kita bisa diselamatkan jika kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Untuk itu, mari kita menyerahkan diri kita kepada dalam tangan Tuhan, supaya kita diberkati, diampuni, dan diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kata kunci hidup manusia adalah keselamatan. Maksudnya apa? Kita rindu untuk diselamatkan. Maka orang-orang yang mau diselamatkan, orang-orang yang mau ditebus, orang-orang yang mau hidupnya lebih happy lagi, tinggalkan dosa, menyerah, mengaku, memohon ampun daripada Tuhan. Dia akan menyucikan hidup kita, tapi dengan kejujuran memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Tapi orang-orang yang datang dan menyerah, memohon ampun, dia akan diselamatkan. Pilih, mau mengaku atau tidak, mau diselamatkan atau tidak. Kalau mau diselamatkan, mengakulah akan dosa, memohon ampun, bertobat, dan ikuti jalan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.